katanya ibu melacur ya. Oh, bukankah tertulis sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan duluan masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau saya tahu kayak begitu, kenapa perempuan-perempuan Iya, Kristen tidak masuk sundal pada waktu itu? saya konfirmasi karena DVD itu katanya Ibu Nora mengajak keluarga, ibu juga ya mengajak ibunya juga katanya melacur ya, betul ya? Kalau Konfirmasi saya. seandainya betul kata Tuhan, sekarang saya mau bertanya, apa betul atau tidak itu? Saya mau tanya apakah betul Enggak, saya tanya dulu, karena itu saya harus pengakuan, mengikuti kebenaran di dalam Bible tidak. Anda, Bang Guru. Viti itu kan Guru, Viti iya, itu kan begini. Kenapa saya pengakuan dari mengatakan Ibu Nora seperti itu? bahwa Sebentar ibu melacur, dulu. betul ya? Sebentar dulu. Tidak, saya konfirmasi. Sebentar dulu. Sabar dulu dong. Sabar. Anda naik Saya- ke room Islam. Saya konfirmasi. Loh, sekarang begini. Maksudnya benar, Sekarang benarkah begini, tidak? dengarkan saya dulu. Benarkah tidak? Anda bisa mendengarkan Benar saya tidak? atau saya akan Benar turunkan Anda? tidak? Tolong moderator, di Benarkah apakan tidak? dulu Benar, ya. benar. Takut ya, takut. Saya konfirmasi. Saya tak takut. Ngapain saya takut? Saya konfirmasi minta apakah benar atau tidak? Makanya saya katakan, saya Benarkah tanya dulu, tidak? saya tanya dulu. Anda Benarkah kan tidak? memang tolong dulu. Benar, moderator. takut ya. Turun ya, kasih turun ya. Karena Anda tidak pernah tenang. Tenangkan dulu Roh Kudus kamu di room kami. Ini room Islam loh, bukan room Kristen. Iya, saya minta konfirmasi. Saya Benar akan konfirmasi tidak? kecuali kalau Benar kamu diam. benar tidak, jawab dulu itu. Jawab dulu. Loh, Jawab karena dulu karena VT-nya itu kan pengakuan. Saya mau konfirmasi betul ketika. kalau kamu lihat VT saya, tolong lihat VT-nya, jangan yang dipotong-potong. Jangan melihat VT yang Udah, kamu dipotong-potong. Sabar Bang Bruno. Jangan melihat VT yang dipotong-potong. Jangan kamu seperti edisi kotoran bernyawa ya. Suka kali memotong-motong VT orang. Kenapa saya Itu mengatakan kurang ajar itu Edis. sebentar Edis tuh saya tidak suka. bang, jangan masuk. Kenapa seperti itu? Ya, kau guru pedalaman ya. Kenapa saya seperti itu? Karena saya dulu menyesal, saya bilang. Saya menyesal apa? Ternyata saya pengen betul. Ada nggak pendeta-pendeta yang bisa membenarkan bahwa kata Yesus, pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau memang betul, saya menyesal begitu loh. Manusia kan menginginkan masuk kerajaan surga. Kalau persyaratannya perempuan pesundal akan duluan masuk kerajaan surga, kenapa tidak bersundal? Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia bersundal. Menantu-menantu perempuanmu sekalipun ia berzina. Tidak dihukum loh. Kenapa sih? Enggak lucu saya ya. Ada VT saya mengatakan saya bersundal. Saya dulu pekerjaan saya bersundal. Tapi kamu nggak lihat. Sebelum saya mau ngomong itu, apa yang terjadi? Kenapa saya ngomong kayak begitu? Karena saya menyesal. Kenapa? Kenapa pada waktu itu kalau saya tahu memang perempuan pesundal duluan masuk surga, kenapa tidak bersundal aja perempuan-perempuan Kristen gitu loh. Ya kan The Bocil? Kan ada tertulis itu. Pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu. Mendahului bro. Kan enak itu. Kamu baca setengah lah. Kalau kamu katakan, iya Nora, dia kan sudah bertobat. Lah, jadi apa gunanya penyalipan? Apa gunanya penyalipan? Atau juga pertobatan ada juga. Bukankah datang manusia yang dijadikan Tuhan, dia disalibkan untuk menebus dosa. Terus ada perempuan pesundal, dikatakan oleh manusia yang jadi Tuhan, dia akan duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, karena dia sudah bertobat loh. Kalau pertobatan diterima oleh Tuhan, apa gunanya penyalipan? Gitu. Apa gunanya penyalipan? Toh juga bisa bertobat. Saya bingung deh. Disalibkan manusia yang dijadikan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa, menebus dosa manusia. Sekarang ada perempuan pesundal, duluan masuk kerajaan surga. Oh, Nora itu karena sudah bertobat. Berarti pertobatan itu diperlukan juga. Alah.
Terima kasih, suka senang kembali. Jangan kepanasan, Mbak. Jadi saya Saya nggak tanya tadi kan kepanasan. Saya nggak konfirmasi. kepanasan. Saya nggak Iya, kepanasan. saya konfirmasi Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Emang kebenaran wanita pesundal itu berdosa ya? menurut engkau? Loh, coba mana? Coba tunjukkan sama saya dari mana datanya. Menurut engkau kena Di kena mana yang datanya saya wanita pesundal itu berdosa? Mana Viti datanya? itu Mana pengakuan datanya? engkau sudah pergi Mana melacur, bahkan datanya? engkau Mana mengajak datanya? Sini keluargamu data. untuk Oke. melacur. Oke, Itu fitimu. oke, saya terima kau ya. Saya terima. Iya, iya. Kamu mengatakan Iya. wanita pesundal berdosa, betul? Saya kan konfirmasi. Saya Fitimu tanya, benar wanita atau tidak pesundal itu pengakuan berdosa apa engkau? tidak? Enggak, saya tanya dulu guru. Saya konfirmasi bahwa fitimu itu benar atau tidak, memang bagus sama itu saya? yang Saya kau- tanya, wanita pesundal itu berdosa tidak? Wanita pesundal berdosa tidak? Saya bertanya bahwa itu Saya pengakuan bertanya atau wanita enggak. pesundil Saya itu bertanya, kau berdosa konfirmasi tidak? dulu yang itu. Ya kamu Iya kah tidak? enggak, loh, tunggu dulu, Konfirmasi dulu, tidak konfirmasi dulu. Berdosa tidak? Konfirmasi Berdosa dulu. tidak? Berdosa tidak? Konfirmasi dulu. Berdosa tidak? Saya konfirmasi dulu baru saya jawab Enggak, engkau saya punya tanya pertanyaan. dulu, sekalipun Saya konfirmasi misalnya dulu. saya bersundil, saya berdosa Tona, tidak menjadi wanita pesundil? konfirmasi dulu, saya konfirmasi dulu. Berdosa Betul tidak? atau tidak? Berdosa itu pengakuan tidak? engkau Berdosa mengajak keluargamu tidak? untuk Berdosa untuk tidak? melacur itu, betul kah Berdosa tidak? tidak? Berdosa Betul tidak? tidak? Berdosa Betul kah tidak? tidak? Baru saya jawab. Berdosa atau tidak? Betul kah tidak? Tanya dulu Berdosa engkau. tidak? Oke, kau Betul, diam. betul kah tidak? Karena kalau kau mengatakan wanita pesundil berdosa, berarti penipu. Kau yang menipu. Buktinya apa? Nah, saya bacakan. Maka, ini dengar ya. Hosea 1 nomor 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundil, dan peranakanlah anak-anak sundil, karena negeri ini bersundil hebat dengan membelakangi Tuhan." Kalau memang wanita pesundil berdosa, ya, karena kau mengatakan Nora dulu seorang pesundil. Kalau wanita pesundil berdosa, kenapa Tuhan kau berfirman kepada Hosea yang bukan orang yang jahat, dia adalah seorang raja besar, menikahi pesundil? Kenapa? Kenapa? Tuhan kau menginginkan pesundil? Aduh. Terus di sini dikatakan lagi ya. Saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundil. Sebab mereka sendiri mengasihkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundil dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundil-sundil bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, sekarang yang bersundil pun tidak akan masalah. Oh, bahaya ini. Bahaya nih. Loh, pantesan kau jadi pengikut Nabi satu-satu. Loh, saya nggak pengikut. Karena apa? Persundilan itu hanya ada di dalam Bible kamu. Di dalam Bible kamu persundilan. Tolonglah, ya. Saya kan tadi tanya, apakah wanita pesundil berdosa? Nah, sekarang guru, wanita pesundil berdosa nggak? Saya konfirmasi dulu sebelum Wanita pesundil berdosa tidak? Kalau tidak, saya akan blok kamu. Engkau mengajak keluargamu untuk melacur enggak? Wanita pesundil berdosa Cocok tidak? kalau engkau jawab dulu. Wanita pesundil berdosa Engkau tidak? jawab dulu. Ini engkau jawab dulu. Engkau menjelaskan kepada saya. Ngapain saya jelaskan sama kamu? Emang kamu salah satu laki-laki yang pernah saya pakai? Memang hebat sekali kau ngajak keluarga untuk melacur ya. Loh, itu kan saya bilang waktu saya Kristen. Di mana kamu ini otak? Waktu saya otak nggak Kristen, waras kamu. saya makanya bertanya, Nggak ada nggak waras kamu pesundil ya. berdosa? Ada nggak? Mampus kau. Enak kali kau mengajak warga melicir, kata kau. Loh, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Amsalah 8 nomor 17. Ajakan-ajakan semua. Kenapa kamu? Nggak, saya bersundil pada waktu Kristen, kenapa sih? Emang bersundil itu berdosa di dalam Bible? Di mana bersundil berdosa? Di mana? Aduh, di mana sih ada persundilan yang berdosa?
bingung deh. Mereka melihat VT saya yang sudah dipotong-potong. Mereka kan, kenapa saya mengatakan itu? Bukankah kalian selalu mengatakan saya itu salah satu, saya kasih tahu ya, salah satu yang dia sudah mualaf, Demian sudah mualaf. Dulu waktu saya berdiskusi sama dia, mengerikan kali hujatannya kepada saya. Iya, mereka kan selalu mengatakan Nora masuk Islam karena selangkangan. Dulu Nora ini pelicir. Makanya saya bilang, dulu Nora ini pelicir. Mereka nggak tahu, mereka begini ya. Mereka mengatakan saya Nora dulu ini seorang pelicir, ya kan? Tapi dulu saya agamanya apa? Kristen, bro. Kristen. Jadi ketika saya di VT di situ kau katakan, oh Nora mengaku dia adalah seorang pesundil. Lah, bukankah di dalam Bible sendiri mengatakan Yesus akan menjanjikan orang pesundil duluan masuk ke dalam kerajaan surga? Ya iyalah. Iya kan? Benar kan? Pesundil itu tidak diapa loh, tidak dihukum loh. Hosea 1 nomor 2, Raja Hosea disuruh mengawini wanita pesundil. Peranakanlah anak-anak sundil. Kalau memang perempuan pesundil itu berdosa, pertanyaan saya, kenapa Tuhan menyuruh Hosea mengawini perempuan pesundil? Kau saja belum tentu mau kawin sama perempuan pesundil yang mangkal di pinggir jalan sana. Jangan sok-sokan lah di sini, munafik kali kau. Jangan munafik ya, jangan munafik. Perempuan pesundil aja tidak dihukum. Banggalah maunya kalian. Ya, Den Dharma. Ya, Kak. Agama apa, Bang? Ya? Agama apa? Oh, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Aduh Bang, noise tahu loh Bang. Ya, Jasmel. Jasmine. Lalo. Aduh. Sekali lagi, kalian lihatlah di YouTube ya. Di YouTube itu banyak yang melive-kan saya tuh berdiskusi. Ketika saya menanggapi hujatan kalian, kalian potong PT-nya. Oh, Nora itu mantan pesundil dulu waktu Kristen. Ya iyalah. Kalian mempercayai, oh dulu kau seorang pesundil ya Nora, waktu Kristen ya. Kau kenapa nggak bilang waktu Kristen? Waktu Kristen iya. Karena apa? Ternyata seperti itu. Kan saya sudah bilang. Aturannya kalau memang betul yang di dalam Bible itu wanita pesundil duluan masuk kerajaan surga. Ya iyalah, kenapa nggak bersundil aja gitu loh. Kan duluan masuk. Keren kan? Keren lah Nor.
Masa Raja Hosea disuruh kawin sama wanita pesundil? Cobalah secara logika dulu. Raja loh. Aduh, si Bais. Halo Bais. Bais. Aku kalau ada orang makan gitu, aku teringat dulu waktu masih Kristen dulu ada mak tua saya tuh punya B2. Ya makanya kayak gitu B2 tuh. Iya, B2 tuh kalau makan ya kayak gitu. Dulu saya sempat tinggal tuh sama mak tua saya tuh ngasih makan B2 dulu. Ya kayak gitulah. Rizky, Rizky, ini kenapa ya orang-orang ini ya? Nora pernah makan B2. Ya iyalah Kristen. Kristen kan tidak ada larangan, tidak ada pantangan. Kotoran aja yang nggak bisa dia makan. Gaor kali kau Nora. Loh, ngapain saya gaor? Itu saudara Kristen kau loh. Kau dulu juga pula kau Sitorus. So pula kau bilang saya gaor. B2 enak lah. Kenapa nggak kau makan kotorannya juga sekalian guru? Guru. Kotorannya makan lah. Kalau botol itu jangan separuh-separuh, langsung aja. Botol sekaligus. B2 enak, telinganya kau makan, muncungnya kau makan, ekornya kau makan, kotorannya kau makan juga. Kan enak kan? Enak lah. Aduh. Ampun aku. B2 enak katanya. Ya makanlah dengan kotorannya, tanggung-tanggung kali kau. Jira, ngapain? Udah minum pipis unta belum? Loh, kamu jangan nantang saya minum pipis unta. Pipis unta itu ketika baginda Rasulullah menganjurkan minum pipis unta kepada beberapa orang yang pada waktu itu datang karena mereka sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Sembuh. 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 Mau saya bacakan ini, bocil. Bocil, mau saya bacakan yang ini. Nanti, ini sembuh orang yang meminum kencing unta pada waktu dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Nah, sekarang ini saya mau pembuktian, ya. Ini pembuktian ini. Nih, baca, dengar. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Keren. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tanda-tanda ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi dirimu dibaptis, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Adakah satu pendeta saja yang sudah membuktikan minum racun maut? Salam, Sebentar Kak Yusta. Kanora, Ya. Kanora, waktu kau Kristen sudah pernah makan babi kan? Jadi kenapa kau jelek-jelekan sekarang? Udah kan? Loh, ngapain Kenapa kau jelek-jelekan sekarang? Sesudah waktu masuk kau Kristen sudah pernah makan kan? Muhammad 11, Makanya itu bukan perbuatan
Kak, 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 saya tidak menjelekkan. Saudara-saudara kakak tadi itu loh. Ini kan, Tantrum. ngapain Jangan lagi ada yang kau, mute, jangan ada yang kau mute. Biarkan aja. hina-hina, ya? Saya nggak hina. Saya nggak hina. Sekarang saya tanya, imamat 11 itu Tuhan melarang memakan B2, apakah kalian Gak ikutin? sewajar itu kau gak sewajar itu kayak gitu kau Jangan perbuatan ada yang mute. gak sewajar Jangan itu. Hmm. Kalau udah pernah kau makan, ya udah enak, udah itu aja, gak usah banyak cerita. No, sekarang saya tanya, imamat 11 itu ada larangan. Siapa yang turunkan? Jangan turunkan moderator. Kenapa diturunkan? Moderator janganlah turunkan. Aduh, moderator kita inilah. Jangan turunkan. Halo Bunda Nora. Iya. Oh, kabur dia. Oh. Ya, Margaret, silakan Margaret. Ada yang mau kau sampaikan lagi? Ada Bunda. Apa? Silakan, Begini. Dek. Bunda Nora itu kan sekarang Muslim kan? Nanti di akhir zaman siapa yang jadi juru selamat Bunda Nora? Di akhir zaman kami akan begini. Kalau di dalam Islam, Dek, itu nanti kita akan ada di belakang setiap rasul-rasul yang kita ikuti. Bani Israel di belakangnya Nabi Musa, di belakangnya Nabi Isa, kami di belakangnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang Kristen di belakang siapa, Dek? Ada Tuhan Yesus. Loh, Yesus kan nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang mengatakan dirinya Tuhan semua bangsa. Siapa yang mengakui Yesus itu Tuhan? Petrus. Di mana datanya, Dek? Coba tunjukkan, Dek. Bentar ya. Mungkin Bunda Nora sudah lebih paham tentang Enggak. Alkitab. Tentang Alkitab. Saya paham Bible, tetapi satu pun tidak ada perkataan Yesus yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Bilang kau jangan senang dulu. Ku bilang kau jangan senang dulu. Kasih. Ya di mana, Dek, datanya Petrus mengatakan Yesus Tuhan? Sebentar ya Bunda. Oke. Yang tadi kenapa turun? Gak tahu. Dia turun sendiri mungkin. Izin jawab Ibu Nora. สวัสดีครับนะครับเลย Kep nai oten tela kop nai. Bujang tela oten. นะครับเลยนะครับออเตน ขั นะ บ ค เล รั ย บ ขับเลย บอ ล่ะ ได้ครับไม่ ขับเลย Izin jawab แล้ว Bu จุด Nora. นะครับวาลังครับว่าปรินเตอร์ออเตนนะครับไม่ ขับไม่โอเทนไทยไลbujang tela oten tai gimana tela oten ta. Amai Huhai. ออเตนpantai bulu panjang นะครับไม่ Au Bu yaครับ Cepat Roberto, apa yang mau kau jawab? Bukti Yesus itu sebagai Tuhan ya Ibu Nora ya. Ya kan? Ya, di mana? Ya. Sama kelahirannya itu bagi kita ya secara keimanan. Ya, kelahirannya itu siapa yang mengatakan bahwa dia Tuhan? Itu sebagai keimanan kami itu sebagai Enggak, mujizat. saya nggak bertanya keimanan Anda. Saya nggak mau tahu keimanan Anda. Itu Menyembah bayangkan horden memang saya ini Yesus pun kan lahir ada dari masalah perawan sama Maria saya. melalui Saya ingin kuasa tahu. Roh Kudus. Itu Saya dari ingin- Bibel. Oh, kalau naik kayak Itu dari begini saya tidak Bibel. suka. Itu dari Saya Bibel. tidak Dari room yang Bibel adu loh. suara. Dari Bibel. Room saya tidak room Yang adu kedua, suara. yang kedua, Saya hanya minta di mana datanya. ini saya jelaskan secara keseluruhan. Yang kedua, Tidak, saya minta di mana kematian dan datanya bahwa kebangkitan.
Ya, tolonglah moderator lah, moderator kebangkit. gimana sih? Penakut kamu ini ruangan tiada. Saya tidak penakut, tiada ngapain saya takut model sama kalau manusia? sering dicepat di. Tolong diturunkan aja, ngapain? Ya nggak perlu diskusi yang adu-adu. Kabur room. Tidak edukatif. Ya silakan Margaret, di mana datanya, Dek? Datanya di Yohanes 14 ayat 4, Bunda. Yohanes 14. Gimana? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Dek. Yohanes 20 ayat 20. Dek, sebentar, Dek. Kita satu-satu dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, Dek, jalan kebenaran dan hidup menuju kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Bapa ini siapa? Yesus. Yesua. Oh, jadi Bapa ini Yesus. Yesus. Jadi pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Yesus. Kepada roh keilahiannya. Jadi waktu Yesus di dunia, Yesus tidak memiliki roh keilahian. Tidak. Oh, Cuman Roh Kudus saja. oh, roh ilahi dengan roh kudus beda. Beda. Beda, Bunda. Oh, roh ilahi itu seperti apa? Kemuliaan. Roh kudus seperti apa? Roh Kudus roh hikmat. Jadi pada waktu Yesus membuat mukjizat, roh apa yang ada pada dirinya? Ya, Dek. Lagi buka resep Apa tadi, Bunda? bikin bakwan. Apa tadi, Bunda? Ketika Yesus membuat mukjizat, roh apa yang ada pada diri Yesus? Roh keperkasaan. Roh keperkasaan. Roh keperkasaan. Roh keperkasaan itu roh malam Jumat itu. Jangan dibilang di sini. Jadi, Dek. Jadi roh yang ada di dalam diri Yesus ada berapa roh? Ada roh keilahian, ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada tapi roh enggak, tunggu dulu, nasihat, Dek. ada roh Tunggu dulu. keperkasaan. Tunggu dulu. Waktu Yesus di dunia, kata kamu roh ilahinya nggak ada. Dinaungi, Bunda. Masih dinaungi Dinaungi ke siapa? ke Yesus. Jadi pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada roh keilahiannya. Iya, yaitu Bapa. Roh Nah, ilahi roh itu keilahiannya Bapa. ada berada di mana pada waktu Yesus berdoa? Di surga, Bunda. Berarti tidak ada di Yesus pada waktu Yesus masih di bumi ya? Tidak, cuman Roh Kudus yang ada. Tapi Oke. saling menyambung, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi pada waktu dia membuat mukjizat, roh apa yang ada? Itu tadi roh keperkasaan. Nah, roh keperkasaan ini dari siapa? Dari Elohim. Dari Elohim, Bunda. Jadi Elohim ini sama dengan Bapa. Iya, Bapa. Jadi Bapa memiliki roh ilahi dengan roh keperkasaan. Roh Elohim itu ada 7. Apa saja? Roh keilahian, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan.
Jadi Bapak memiliki roh tujuh roh. Iya, roh rahasia Allah. Sekarang tunggu dulu. Roh yang terakhir yang kamu katakan roh takut akan Tuhan, Bapak takut Iya. sama Tuhan siapa? Itu roh kemanusiaan. Roh takut akan Tuhan itu roh kemanusiaan. Roh takut, tapi katanya Bapak Roh memiliki insani, 7 roh. iya. Sebagai insani, roh takut akan Tuhan. Itu rahasia roh Elohim itu. Jadi roh itu Bunda bertugas Margaret, dikit, menyembah, Kak Margaret. menghadap Allah Bapa. Kak Margaret, dikit aja. Yesus kan punya roh keperkasaan ya. Kenapa Yesus nggak kawin? Kan dia roh perkasa. Sebab Yesus itu Bapa, jadi nggak menikah. Oh, nggak menikah. Jadi dari mana mau diuji keperkasaannya kalau nggak nikah? Nggak perkasa Bukan. dong dia. Bukan dalam arti hawa nafsu. Perkasa dalam bidang apa? Main bola kalah dia. Hebat dalam kehebatan. Kehebatan, Apa dalam keagungan. kehebatan? Iya, keagungan. Apa dalam Keajaiban, maghrib keajaiban. diculik? Iya, pas maghrib dia diculik wewe gombel dibawa ke atas gunung tuh. Di mana hebatnya? Tapi dia kan menang. Apa menang main gulat aja kalah? Gimana sih? Menang. Memenangkan Dia main memenangkan kematian, memenangkan maut. Memenangkan maut. Gimana memenangkan kematian? Pas ditucuk paku aja bolong. Di mana Iya, menangnya? tapi Kalau kan- menang pas ditucuk nggak bolong. Yang Iya, namanya roh ending- perkasa endingnya menakutkan kan- kematian, Iya. happy ending. Endingnya kan Yesus itu menang endingnya. Menang dari apa? Pas Iya. ditucuk bolong dia. Lanjut Menang. Bunda, lanjut Bunda. Iya, ada kehidupan, kemenangan yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat jadi itu. sekarang saya tanya, Margaret, ketika Yesus datang, Mm-mm. ketika Yesus datang ke pohon ara, dia kan merasa lapar. Mm-mm. Nah, kenapa dia kalau sebagai Tuhan dia tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Harusnya Itu- Tuhan kan tahu. Heeh. Itu Itu adalah memaknai apa lagi, Bunda. Dek? Itu ada makna. Itu ada maknanya. Sebenarnya apa? Dari buahnya, dari pohonnya kita tahu buahnya gitu. Dari pohonnya kita mengetahui buahnya. Gimana kita tahu buahnya? Buahnya aja nggak ada. Margaret, Mm-mm. Margaret, Mm-mm. kamu tahu nggak pohon durian? Tahu. Pohon durian itu buah musim apa tidak? Musiman. Nah, pertanyaan saya, kalau belum waktunya musim, bagaimana kamu mau tahu bahwa buah itu bagus atau tidak kalau memang belum musimnya? Tahu kan pernah berbuah. Nah, sekarang di dalam Markus 11, di situ dikatakan Yesus mendatangi pohon ara, dia berharap kalau pohon itu ada buahnya. Ternyata pohon itu belum berbuah karena memang belum musimnya. Lalu dia marah dan dia mengutuk. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia tidak tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Itu dalam arti manusia manusia yang sudah mengikut Yesus tapi dia tidak menyebarkan firman Tuhan dengan Nggak nyambung, secara Kak. benar. Kalau manusia, Dengan secara kalau manusia benar. ada buahnya 2 biji. Masa dibilang nggak ada buah? Margaret, Itu jangan diartikan seperti buah pohon.
Margaret, sebentar ya, sebentar. Di dalam Markus 11, coba kamu baca. Itu konteksnya bukan perumpamaan. Ayat Yesus berapa, tidak- Bunda? Markus 11 nomor 12. Coba kau baca. Di situ bukan perumpamaan. Di situ Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu lagi merasa kelaparan, Dek. Markus 11 Mulai dari nomor 12 kau baca. keesokan itu ya. Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Nah, tunggu dulu, Dek. Namun Berhenti waktu- dulu. Sebentar dulu, Dek. Sebentar dulu. Nah, di situ dia ngapain mendekati pohon ara? Ia mendekatinya untuk melihat, cuman melihat, Melihat apa? melihat pohon ara. Melihat pohon ara ngapain? Kalau-kalau ia menemukan sesuatu itu dalam arti manusia. Enggak, Dek. Kau baca dulu dari nomor 12-nya. Ngapain dia mendekati? Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus Mereka merasa itu kan berarti merujuk banyak kan? Oh iya, mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh Nah, dari jauh Dia dia mendatangi pohon ara karena dia merasa apa, Dek? merasa Yesus merasa lapar. Nah, berarti dia mendatangi pohon ara kalau dia mendapati sesuatu yang bisa dia makan karena dia merasa lapar, betul tidak? Dari jauh ia melihat pohon ara, dari jauh, masih dari jauh ya, belum dekat, Dia tuh kan belum mendatangi mendekati. loh, Dek. Astagfirullah, memang kadang susah ya mengartikan bahasa Indonesia ya. Iya, Yesus mengutuk pohon ara kan. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar kan. Sambung ayat 13, dari jauh ia melihat, dari jauh. Ya, jauh, terus dia jauh dari jauh kali melihat, umpamanya terus? dari Medan ke Riau. Enggak. Kau baca aja terus, Dek. Ini kok makin lama makin Dari goblok. jauh Jauh, ia kan? melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ah. Ia mendekatinya Nah, mendekati dia kan? Nah, untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Itu Terus? ibarat manusia lah yang nggak berbuah. nggak ada ibarat, Dek, Namun karena dia merasa Dek, nggak ada, Dek. Dia merasa lapar. mengartikan Alkitab Dia harus merasa pedomannya lapar, ke Dek. Di situ, manusia. Dek, perikopnya apa, Dek? Perikopnya dia perumpamaan. Namun waktu tiba di situ ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, pertanyaan saya, kalau dia Katanya Tuhan, kepada kenapa- pohon sebentar itu, jangan lagi dulu, seorang Dek. pun makan buahmu. Sebentar. Ah. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia belum tahu kalau pohon ara itu belum musimnya? Dia tahu. Katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu. Dek. Jangan lagi seorang pun makan buahmu. Tahu nggak Sekarang pohon begini, ara? Dek, kita buat analoginya tahu aja nggak lah, benda pohon ara itu Margaret, seperti apa? sebentar. Buat analoginya aja lah, ya. Yang kita tahu, durian ini berbuah bulan 1, bulan 6, bulan 12. Nah, bulan 12 baru berbuah durian kamu. Belum berbuah, belum musimnya berbuah, kau sudah tebang. Saya bertanya, Margaret, kenapa kau tebang buah pohon durianmu? Dia tidak menghasilkan buah, padahal memang belum musimnya. Pertanyaan saya, yang botol di sini, saya yang bertanya kamu atau kamu yang menebang? Analogi aja, nggak usah kamu bolak-bolak balikan Bibelnya. Margaret punya pohon durian. Pohon duriannya bulan 12 baru bisa berbuah. Karena memang durian itu adalah pohon buah musiman. Kamu menebangnya bulan 10 karena kamu pengen makan. Kamu lihat durian kamu belum berbuah, pohonnya belum berbuah. Nah, kamu tebang. Saya bertanya, Margaret, kenapa kamu tebang pohon durian kamu? Belum berbuah, karena dia tidak berbuah. Lah, kan bulan 12 berbuahnya. Kenapa kau tebang?
Yang sekarang yang botol di sini, saya yang bertanya sama kamu atau kamu yang menebang pohon itu yang botol? Jawab saya. Ini kata-kata ini sekilas perumpamaan Bunda, nggak bisa diartikan seperti itu. Nah, saya bertanya sama kamu. Saya tidak mengutip itu lagi. Saya bertanya. Kamu punya pohon durian, bulan 12 baru berbuah. Tapi bulan 10 udah kamu tebang. Pertanyaan saya, kenapa kamu tebang pohonnya? Karena dia tidak berbuah. Lah, berbuahnya kan bulan 12, Margaret. Nah, yang botol di sini siapa? Saya yang bertanya sama kamu atau orang yang menebang pohon itu? Karena pohon ini udah nggak bisa Saya dipakai bertanya lagi. Perumpamaan, saya bertanya contoh yang lain. Bukan masuk ke dalam Bible kamu. Saya nggak tanya ini. Saya bertanya, ini soal cerita. Iya, alasannya kan nggak nebang pohon itu karena nggak berbuah-buah lagi. Alasannya nebang pohon itu kan karena nggak akan bisa berbuah lagi. Kamu tahu dari mana dia tidak berbuah kalau memang belum musimnya? Tahu lah, Dari mana? kan jantan pohon itu nggak berbuah-buah lagi. Sama kayak pohon sawit ya, kan ada pohon sawit yang jantan kan. Karena nggak berbuah-buah sawit itu kan ditebang. Jadi nonot pohon ara gimana itu bentuknya? Saya turunkan aja. Hebat kali itu Oten, sampai ke pohon ara jenis. Kayaknya dia yang tanam kayak itu. Dia yang Dia yang tanam. Dia tanam tahu itu pohon betul. ara itu jantan ternyata nggak berbuah. Harus betina dulu baru berbuah. Sebenarnya Bunda Akbar. yang kurang ajar pohonnya, udah tahu Tuhan datang nggak dikasih buahnya. Kalau kita didatangin khusus, buah saya dua-duanya saya kasih. Iya. Itu pohonnya yang kurang ajar. Udah tahu Tuhan datang, buahnya nggak dikasih. Coba datang ke saya punya buah 2 biji, dua-duanya saya kasih. Ya, kurang ajar dia pohonnya. Aduh. Makanya itu saya gimana ya? Saya kenapa turunkan? Saya tidak mau melanjutkan ke botolan. Iya. Ya, Ritonang. Halo, Ritonang. Iya, Fajar. Fajar. Moderator, dinaikkan dulu moderator.
Moderator naikkan dulu moderator. Itu di sana azan. Azan sana toh. Iya, adzan, adzan.